Iya, Mister. Saya sendiri memang jujur tidak ngikutin dari awal, Mister ya. Jadi Hmm, awal itu kan memang betul ya hebohnya karena Bang Tony ya. hmm, Ketika apa ada VT yang momen persidangan Ririn ditanya kakinya kenapa patah. Nah itu heboh itu ya. Nah itu hmm, disitulah momen saya lihat itu. Oh, oke. Lalu saya awalnya belum terjun tuh, Mister. Sampai hmm, akhirnya saya lihat kok narasi terkait digital forensik yang disampaikan di publik kok tidak kurang tepat lah, tepat gitu Mister ya. hmm, Seakan-akan ini saya lagak-lagaknya seperti mau menggunakan apa scientific forensik untuk menghukum orang. Itu awalnya Mister kalau itu POV saya. Oke. hmm. Lalu saya mencari tahu akhirnya oh ternyata ada peristiwa pembunuhan di bulan September akhir Agustus ya, akhir Agustus tahun 2025 taksirannya tanggal Hmm, 29 28 itu. Kemudian hmm, korban adalah satu keluarga hmm, yang tinggal di daerah Jalan Siliwangi atau daerah Pauman, Indramayu, hmm, yang akhirnya saya ketahui namanya adalah Bapak Haji Saroni, kemudian Budi beserta istrinya Uis dan kedua anaknya yang masih kecil. hmm. Nah, kemudian kala itu baru ngeliat tuh apa juga rekaman, coba dengerin rekaman ya, walaupun belum serius waktu itu. eh Cerita dari Priyo ketika melakukan perlawanan atau eksepsi yang di sidang hari pertama, setelah pembacaan dakwaan ya. Hmm. Eh di situ ada versi berbeda dengan versi yang beredar di VT-VT kala itu. Saya kala itu belum nemu yang apa artikel press release itu, Mister. Belum. Jadi ternyata berbeda ceritanya, Mister. Hmm. Oh, ada versi kira-kira mungkin versi dakwaan kali ya, kalau itu. Versi dakwaan versus versinya Priyo beda sama sekali. Ada 4 nama, sementara dakwaan hanya ada 2 nama. Oke, Versi Priyo waktu itu ada 4 nama. oke, oke, Gitu. Bang E. Oke, Bang E. Supaya kita lebih fokus ya, supaya kita lebih Siap, Mister. fokus, kita akan mencoba untuk mengingat kembali apa yang terjadi di peristiwa itu. It, seperti apa kejadiannya? Asisten saya biar membacakan dulu ya, supaya kita ingat kembali ya. Oke, oke, Mister. Oke, oke. Ini terkait dengan kasus Pauman Indramayu. Asisten saya akan merangkum seperti apa sebenarnya kejadian dan saya sudah mempersiapkannya. Sengaja pagi ini saya live ini untuk membedah kejanggalan-kejanggalan di kasus Pauman itu apa saja. Ya, mungkin ya yang seingat saya. Karena begitu banyak kejanggalan, jujur saja teman-teman semua, saya tahu banyak tentang cara penanganan kasus seperti ini. Tahu banyak. Tetapi uh, bagaimana kelanjutan dari kisah ini kita dengarkan asisten saya berikut. Perjalanan kasus pembunuhan berencana satu keluarga di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bermula dari peristiwa pembunuhan pada akhir Agustus, tanggal 1 September tahun 2025, laporan polisi tanggal 2 September tahun 2025, penangkapan tersangka awal September tahun 2025, hingga sidang vonis hukuman mati terhadap terdakwa Ririn Rifanto pada tanggal 8 Juli tahun 2026. Kronologi dan tanggal kejadian penting. 1. Tanggal 25 Agustus tahun 2025, transaksi sewa mobil Avanza antara korban, Budi Awaludin, dan tersangka. 2. Tanggal 27 Agustus tahun 2025, rencana pengambilan mobil yang ternyata mogok, memicu ketidakpuasan dan dendam yang berujung perencanaan pembunuhan. 3. Akhir Agustus tanggal 1 September tahun 2025, eksekusi pembunuhan berencana terhadap 5 orang korban, satu keluarga, di Pauman, Indramayu. 4. Tanggal 2 September tahun 2025, terbitnya laporan polisi, LP, nomor LPB 873 per 2025, 9 Romawi, SPKT, Polres Indramayu, Polda Jabar. Dan 5. Tanggal 9 September tahun 2025, polisi resmi mengungkap motif dan menangkap para pelaku terduga pembunuhan. Oke, oke Bang E.
Sedikit saya sudah tayangkan ya dari asisten saya mengatakan itulah tanggal-tanggal tadi. Sebagaimana perjalanan kasus ini ya, kasus pembunuhan berencana Bang Ai. Ini Iya, terjadi di akhir Agustus ya, akhir Agustus 2025 mulai terungkap adanya kejadian tersebut tanggal 1 September 2025. Kemudian ada penangkapan di tanggal 8 September 2025 Bang Ai. iya betul, Mister. Kita saya pribadi melihat dari proses persidangannya Bang Ai. Mulai ketika jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya di persidangan, yaitu digelar mulai tanggal 27 Februari 2026 Bang Ai. Bang Ai tahu dakwaannya itu nggak? Iya, akhirnya kan waktu itu kita baca bersama, Mister, yang di SIPP ya. Iya, iya betul. Mm-mm. Nah, itu kan banyak kejanggalan tuh kan dari Ya. apa narasi, misalkan Mister ya waktu itu kalau nggak salah ya, yang hutang 900.000, bisnis sembako, kemudian menjanjikan keuntungan sampai 100 juta dalam waktu sekian hari. Mm-mm. Kalau kita pikir logik bisnis aja sudah nggak masuk akal tuh. Itu kejanggalan pertama yang kita temukan, Mister ya, waktu itu ya. Ya, iya, Masa ada hutang 900.000 ditagih hanya sekian hari, minta untung 100 juta gitu kan. iya. Ya, itu satu, Mister. Oke. Lalu yang berikutnya itu ini apa namanya waktu ya, waktu bagaimana membunuhnya juga banyak yang janggal kalau nggak salah itu, Mister. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Sampai akhirnya muncullah itu kan, apalagi pas dimasukkan TKP kedua makin janggal lagi gitu. Yang itu aja tanpa TKP 2 udah janggal waktu itu ya. Waktunya Oke. kan banyak yang nggak masuk akal gitu. Oke, kita mulai dari dakwaan dulu ya Bang Ayah. Oke, Mister. Oke ya. Saya mengingat kembali kepada teman-teman semua bahwa dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum yang sudah beredar, yang sudah terekam di SIPP, Pengadilan Negeri Indramayu. Kalau saya pribadi membaca, mungkin terheran-heran. Bahkan apabila jaksa sendiri membaca, juga pasti tertawa, mentertawakan dirinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita mulai. Ketika jaksa menyampaikan bagaimana cara mereka melakukan perbuatannya, syarat tersurat ya karena ada dibacakan ya, itu jaksa menulis dan membacakan dakwaannya. Dakwaannya ketika kedua pelaku ini melakukan eksekusi itu secara berganti-gantian. Bang Ai masih ingat ketika Iya, melakukan pemukulan, kemudian satu kali, kemudian diserahkan kepada temannya, temannya mukul satu kali, kemudian diserahkan kepada temannya, temannya mukul satu kali. Dan ini sulit untuk dicerna akal sehat Bang Ai. Bagaimana menurut Bang Ai? iya, Mister. Eh, itu juga cerita yang itu juga memang janggal ya, cara membunuhnya itu. Apa dengan bergantian memukul, lalu hanya dikerjakan berdua. Memang ketika mukul satu orang ini nggak teriak sehingga membangunkan yang lain tuh. Akhirnya yang lain bisa lari kah, bisa teriak histeris gitu kan untuk menyelamatkan diri dan sebagainya. Itu kan banyak kejanggalan nih. Seakan-akan dikerjakan satu-satu, yang lain tidak kepegang, ya kan? Jadi satu satu korban dikerjakan dua orang sekaligus. Kemudian orang yang lain seakan-akan yang korban yang lain ini diam apa tidak mendengar gitu kan. Nah, itu yang juga janggal. Karena kalau membunuh 5 orang kan paling tidak misalkan satu orang 5 menit saja, itu udah total 25 menit setengah jam. Apa nggak ada teriakan, nggak ada suara histeris yang membangunkan warga sekitar ya. Apalagi yang di belakang kan juga nggak jauh dari
apa itu, Mister? Kontrakan ya, ada 11 atau Ya, 13 kontrakan tuh, pemukiman. pemukiman, betul. Ya, oke. Oke, itu teman-teman ya. Kita bisa tarik di sini kejanggalan adalah dakwaan dari jaksa sendiri ya. Jaksa penuntut umum membuat dakwaannya itu justru bisa membuat jaksa tertawa sendiri. Oke. Yang berikutnya adalah di situ dicantumkan motif. Ya, ini kejanggalan kedua ya. Ini jaksa sudah menyimpulkan adanya motif. Kalau tadi disebutkan oleh Bang Ai bahwa bisnis yang dijanjikan dalam satu hari mendapatkan keuntungan. Sebelumnya di berita-berita justru motifnya adalah rental mobil, dan sampai sekarang itu motif masih tertulis karena jejak digitalnya masih ada. Betul tidak Bang Ai? Betul, itu kaget juga Mister pas Mister ungkap waktu itu ya. Ternyata ada berita yang muncul kalau nggak satu hari setelah penangkapan ya Mister ya. Ya, Ya itu ada berita bahwa terjadi ketidakpuasan mobil yang dirental eh, rusak ya kalau nggak salah ya beritanya itu akhirnya menghabisi. Tapi saya jujur Mister saya waktu itu kan nggak dapat apa istilahnya clue-nya ya kenapa kok jatuhnya rental. Saya baru ngeh tadi yang dibacakan asistennya Mister tadi. Mungkin polisi menangkap ketika menangkap di tanggal 8 itu kan ditemukan mobil dalam kondisi sebelumnya ya. Sebelum penangkapan tuh ditemukan mobil yang kondisinya rusak itu Mister yang ditaruh di jalan itu. Mungkin yang dimaksud di rental tuh mobil itu Mister kayaknya Mister. yang di jalan itu Bang Ai bukan mobil yang di Avanza yang dimaksud, yang di jalan itu justru Oh, beda Corolla. ya. Corolla, iya Beda. Corolla. Iya. Ini 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 sebenarnya awalnya mungkin masa sih kan gitu ya. Iya, Masa sih bisa terjadi emosi secepat itu gara-gara rental mobil yang nggak jadi kan begitu ya? iya. Dan cuman berapa? 750.000 ya harga Iya, sewanya. iya 750.000. Makanya itulah yang namanya kejanggalan-kejanggalan. Kemudian kejanggalan sebelumnya ya Bang Ai, Iya, itu beredar di berbagai media terkait dengan rekonstruksi yang terjadi di lapangan futsal atau lapangan tenis itu. Saya tidak tahu dari sebuah lapangan yang mengatakan bahwa di situ ada kejadian peristiwa rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini juga aneh, Bang Ai, menurut pendapat saya, karena rekonstruksinya tidak langsung di tempat kejadian, iya, tetapi dialihkan di tempat lapangan futsal. Oke. Kemudian tersangka itu sudah dalam kondisi pincang, Bang Ai. Bagaimana iya, menurut Bang Ai? Rekonstruksi tapi di lapangan futsal yang tidak pada tempat yang sebenarnya. Silakan Bang Ai. iya. Iya, yang jelas rekonstruksi itu kan sebenarnya memberikan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi misalnya secara urut waktu dan juga lokasi ya harusnya ya apa secara tempat ya harusnya memvisualkan itu. Tapi saya lihat proses rekonstruksi itu sepertinya kedua terdakwa kala itu waktu itu masih tersangka berarti ya. Tersangka kala itu seperti orang kebingungan, Mister. Ya, Entah kebingungan cerita atau kebingungan tempat kan bisa juga Mister ya. Kalau tempat ya, karena nggak menunjukkan tempat berikutnya. Ini ruangan segede ini apa ini namanya? Apakah kamar? Apakah ruang tamu? Mereka bingung bisa juga itu kan? Tapi juga ya, bisa juga kebingungan skenario, Mister. ya, Iya ya. kan? Misalkan ini mau mbak apa yang mana nih, Bung? Bukan ini yang kejadian utamanya bisa jadi kan begitu kan? Mm, Kejadian aslinya nggak begini. Tapi saya disuruh melakukan ini kan bisa juga begitu kejadian di lapangan ya, ketika terjadi ya, apa namanya rekonstruksi itu, Mister. ya. Padahal sebenarnya namanya rekonstruksi adalah menggambarkan, mereka ulang. Itu kalau bahasa-bahasa televisi, bahasa-bahasa media itu namanya reka ulang. Kalau reka ulang itu kebingungan, artinya penuh tanda tanya. Nah, Iya, karena ini dijadikan sebagai apa namanya, sebagai alasan ya, alasan sehingga hasil rekonstruksinya ini meskipun
dipertanyakan, tapi dianggap seolah-olah itu terjadi. Dan itulah yang menjadi kejanggalan berikutnya, ya. Kemudian kejanggalan yang berikutnya, Bang Ai, kalau setahu Bang Ai, dalam SIPP, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, di situ ada namanya lokus dan tempus. Lokus itu kan di mana lokasinya, karena namanya kejadian itu pasti di mana lokasinya kan. Betul. Kemudian tempus, kapan waktunya, kan begitu Bang Ai. Betul, Mister. Kalau di SIPP, kejadiannya itu di mana Bang Ai? Kejadiannya kalau di versi dakwaan itu ada di rumah korban, yang Jalan Siliwangi nomor 52 ya, rumah pink besar itu, Mister. Nah, itu semua korban dieksekusi di sana semua. Itu Di yang rumah versi korban itu jalan apa? Jalan Siliwangi, Pauman Jalan Siliwangi nomor 52 Pauman Indramayu. Oke, sudah ditulis langsung begitu ya Bang Ai ya? Iya, betul, Mister. Tidak ada tempat lain ya? Nggak ada. Oke ya. Terus jaksa langsung ya pada tempat kejadian itu di Jalan Siliwangi nomor 52. Nah, kalau sudah menetapkan TKP-nya adalah Jalan Siliwangi nomor 52, tentu para warga masyarakat yakin dong Bang Ai. Iya, Mister. Yakinlah bahwa di rumah itulah kejadian. Nah, kira-kira bukti apa yang menguatkan bahwa Jalan Siliwangi nomor 52 itu adalah tempat kejadian Bang Ai? Yang pertama saya lihat adalah ditemukannya jenazah juga di situ. Ditemukan jenazah, betul. Ya, di TKP juga ditemukan jenazah. Kemudian ada darah di kasur, Mister. Juga ditemukan. Darah di kasur. Iya. Kemudian ya adanya apa ya? Akhirnya ketemu cangkul, ketemu Cangkul. terpal yang diduga untuk mengangkut jenazah juga di situ juga. Oke. Dan katanya Bang Ai dikuatkan dengan adanya CCTV yang ada di depan TKP, yaitu tempat toko material. Betul demikian Bang Ai? Iya, betul, Mister. Sempat Ya. ditampilkan juga itu. Oke. Jadi Ketika dakwaan itu sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum dan jelas menjelaskan di situ bahwa adanya tempat kejadian, waktu kejadian, tentu saja didukung dengan alat bukti terkait dengan CCTV yang menguatkan bahwa kejadiannya adalah di rumah nomor Jalan Siliwangi nomor 52 ya Bang Ai ya? iya, betul, Mister. Oke. Bang Ai dengar bagaimana jaksa membacakan dakwaannya atau setidak-tidaknya masih mengingat dakwaan itu, Bang Ai? Iya, sekilas sih masih ingat. Kalau lihat tidak pernah lihat, Mister. Belum pernah lihat waktu hari dakwaan itu karena belum terjun kala itu, Mister. Belum Enggak, di SIPP lihat di SPP lihat, Mister. lihat ya. Di situ jelas ya ditampilkan di SIPP bahwa tempat kejadian, kemudian waktu kejadian, dan berikut alat bukti. Ya, salah satunya adalah adanya CCTV. Kemudian dibacakan di depan hakim. Oke, setelah dibacakan di depan hakim, teman-teman, kejanggalan berikutnya muncul, teman-teman. Ternyata terdakwa menolak dakwaan jaksa. Betul demikian, Bang Ai? Iya, betul. Dalam proses eksepsi atau sekarang disebutnya apa? Pembelaan misalnya. Perlawanan. Perlawanan. Ya. Apa yang disampaikan intinya, Bang Ai, terkait dengan perlawanan itu? Prinsipnya adalah pelaku ya. Bahwa yang fungsi versi dakwaan itu ada dua pelaku, yaitu Ririn dan Prio.
Priyo menolak dakwaan tersebut bahwa pelakunya ada 4. Ya, ada AY, ada Y, ada H, ada J, dan Priyo menjadi turut serta di sana membantu menguburkan. Dan Itu adalah inti dari proses pelaku pembunuhan, Mister, yang disampaikan oleh Priyo di perlawanan. dan dan Priyo mengatakan di dalam perlawanan itu bahwa Ririn tidak ada Ririn kaitan. tidak melihat pembunuhannya Iya, karena betul kan? diajak pergi ke asrama Penganjang oleh Jokowi. Ya, ya. Itu kata Priyo di dalam perlawanan ya. Dan itu resmi ya disampaikan Priyo ya, Bang Aya. Iya, betul. Oke. Kemudian Bang Ai, bagaimana dalam proses itu kan dalam perlawanan, kemudian kan masuk ke materi persidangan ya Bang Ai. Kalau nggak salah dengar tuh ada 20 saksi Bang Ai, 22 saksi Bang Ai. Iya. Dari ke-20 saksi ini Bang Ed pernah dengar nggak adanya saksi yang melihat dari ke-20 saksi selain Priyo? Seperti ada hanya Priyo yang saksi langsung melihat ya. Yang lainnya ya saksi tidak langsung, Mister. Ya, saksi tidak langsung. Artinya ya kalau saya boleh katakan saksi-saksi ini tidak melihat peristiwanya ya Bang Aya. Betul. Oke. Apa itu Ya. kalau istilah hukumnya ya? De auditu. Testimonium de auditu ya kalau misalnya Ya. kalau salah istilahnya. Ya, de auditu. Saksi yang tidak melihat langsung, yang menceritakan hal lain, ya kan? Semula kita percaya nih Bang Ai. Dari situlah peristiwanya itu menjadi heboh ketika didakwa oleh jaksa dengan dakwaan yang tadi, ternyata terdakwanya menolak dakwaan itu Bang Ai. Iya kan? Betul. Ya, dengan menolak dakwaan itu sehingga mematik kita semua para netizen untuk loh kok bisa didakwa kok menolak gitu kan? Dan rupa-rupanya di situ juga pengacara Tony tertarik Bang Ai. Iya, Mister. Ya, coba mungkin Bang Ai bisa menyampaikan apa itu? Ya, kalau yang saya ikuti ya, yang saya dengar, Bang Tony itu posisinya lagi di Jakarta ketika pembacaan perlawanan, nota perlawanan itu dibacakan. Nah, Bang Tony di Jakarta. Akhirnya rame sama media, Mister. Wartawan heboh. Akhirnya Bang Tony telepon sama wartawan. Ini gimana? Minta pendapat lah ini, minta pendapat supaya bisa ditampilkan di berita kali ya, Mister itu. Ya. Kemudian Bang Tony menolak untuk memberikan statement karena nggak tahu. Nah, sesampainya di Indramayu, akhirnya mencoba menemui di lapas itu, dan akhirnya Priyo menceritakan persis sama dengan yang nota perlawanan tersebut, Mister. Akhirnya direkam oleh Bang Tony itu yang sempat viral juga tuh rekamannya itu, dan itu sama persis ya, tidak tidak banyak versinya sangat-sangat mirip ya dengan yang disampaikan di persidangan. Iya. Nah, itu masih belum ya, kalau nggak salah masih belum, Bang Tony juga masih belum jadi PH waktu itu. Ya, belum. Nah, setelah itu baru Bang Tony ditunjuk jadi PH. Itu pun sebenarnya yang ternyata ketika sudah diketahui Ririn dan Priyo ini sudah berusaha mencari Bang Tony sendiri. Jadi, ternyata sebelum itu sudah mencoba mencari Bang Tony untuk minta jadi PH. Cuman ya ada drama-drama yang agak berbelok-belok, akhirnya baru butuh waktu lah, akhirnya ketemu Bang Tony untuk bisa menyatakan jadi PH-nya, menuju jadi PH-nya. Iya. Itu sih, Mister. Baik. Saya tahu dikit. Baik, ini saya sebutkan tanggal-tanggalnya ya. Sidang pertama kali itu tanggal 27 Februari 2026. Ya.
tanggal 27 Februari 2026, kemudian tanggal 29 April yaitu agenda mendengarkan keterangan Priyo, tapi Priyo waktu itu tidak dihadirkan, ya kan? Nah, ini di sini nih, saya pengen tahu nih Bang A ini. Oke, setelah saksi-saksi semua dihadirkan dan ternyata tidak ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan, ada hakim juga ini sebenarnya pengen tahu siapa sih sebenarnya pelakunya, kenapa kok sampai melakukan perlawanan bahwa Priyo memang terlibat, tapi Ririn tidak tahu. Nah, kenapa pada saat akan dihadirkan di sidang katanya Bang Ae, katanya ya ini Bang Ae, ini terdakwanya sudah hadir, tapi tidak dijadikan saksi hari itu Bang Ae. Iya, itu juga kejanggalan ya. Kenapa orang yang melihat langsung peristiwa yang layak dijadikan saksi tidak dihadirkan di perkaranya Ririn ya kala itu ya. Ada kayak sepertinya ada usaha untuk menutupi Mister, atau menghalang-halangi proses pengadilan. Kalau ini tafsiran saya sebagai awam ya. Karena kan satu-satunya saksi ya cuman Priyo Mister. Nah, Iya. itu istilahnya saksi kunci istilahnya ya. Hmm. Nah, itu sangat mengecewakan ya kalau saya sebagai publik ya melihat peristiwa itu mengecewakan sekali. Kenapa kok nggak dihadirkan? Ada apa gitu? Kan harusnya Ya. dihadirkan saja untuk bersaksi gitu. Ya, ternyata Bang Ai, ya, kita kan pada saat itu kita komal juga kan, siaran kan, bahwa kenapa tidak dihadirkan, ada apa ini, kan begitu ya Bang Ai ya. Iya betul. Setelah tidak hadir, justru kita bertanya-tanya, itu sebenarnya kejanggalan ya teman-teman, itu sebuah kejanggalan. Seharusnya cerita itu cerita yang murni, yang sebenarnya, tetapi batal dihadirkan. Karena batal dihadirkan itu Bang Ai, maka Bang Ai masih ingat bahwa Tony protes Bang Ai. Iya, saya lihat VT-nya Mister, itu Bang Tony protes kenapa nggak dihadirkan. Iya. Dan memohon untuk dihadirkan di agenda berikutnya. Oke, itulah kejanggalan. Mungkin ya diingat-ingat ya kejanggalan ini tadi ya teman-teman ya. Mulai dari rekonstruksi, mulai dari proses pembacaan dakwaan, pembuatan dakwaan, kemudian adanya perlawanan, kemudian adanya kesaksian de audito yang tidak relevan dengan tindak pidana ini. Kemudian ada lagi kejanggalan berikutnya, yaitu tidak dihadirkannya saksi pada saat sudah diagendakan Priyo sebagai saksi. Bahasanya itu saksi mahkota lah. Tetapi justru tidak dihadirkan. Itulah tepatnya seperti itu. Dan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat luas, termasuk warga Indramayu. Dan juga menimbulkan protes terhadap pengacaranya. Begitu ya Bang Ai ya? Iya Mister. Oke. Setelah hari berikutnya Bang Ai, minggu berikutnya maksudnya, dihadirkan kembali, itu adanya protes Tony, kemudian dihadirkan itu Priyo. Kita sebenarnya berharap bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan saat perlawanan itu Bang Ai. Iya Mister. Coba Bang Ai ceritakan bagaimana kesaksian Priyo ketika setelah batal minggu berikutnya setelah Tony protes, baru dihadirkan. Bagaimana
eh, peristiwa yang disampaikan Bang Ai? Iya, itu jadi peristiwa yang agak mencengangkan, Mister ya, ketika seminggu berikutnya Priyo ditetapkan oleh JPU, tapi akhirnya berubah total, ya 180 derajat ceritanya. Hmm. Eh, Akhirnya mengkonfirmasi lagi versi dakwaan, ya, dan ada tambahannya pula gitu kan, ditambahi lagi sama dia. Dan kita perlu ingat juga ada peristiwa yang sebelumnya, Mister. Jadi sesaat sebelum dihadirkan sebagai saksi ada peristiwa yang sangat janggal juga, yaitu Apa itu? tiba-tiba Priyo membacakan sebuah surat, gitu kan, yang menyatakan menarik cerita dia di perlawanan, Hmm. kemudian menarik PH dari Bang Tony. Oh, Ya, lalu meminta PH balik lagi ke PH Ruslandi. hmm. Jangan Nah, ini disebut yang nama. agak Jangan sebut disebut nama, nama Mister. ya. Sebut nama kalau nggak salah, Mister. Di suratnya itu ada. Enggak, jangan disebut nama ya. Oh, sorry. Oh ya, sorry. Ya, Ya, itu makanya peristiwa perubahan struktur PH itu yang akhirnya ada perubahan cerita. Itu terjadi sesaat sebelum didatangkan sebagai saksi di agenda sidang berikutnya. Nah, itu adalah satu kejanggalan lagi. Kenapa kok tiba-tiba berubah ya? Nah, kemudian bersaksilah dengan cerita yang baru, ya, yang hmm. sangat berbeda dengan yang disebut sebagai perlawanan. Lalu Hmm. ada pengakuan bahwa tulisan yang dia baca di apa itu namanya di agenda sidang perlawanan itu adalah tulisannya Ririn, gitu. Lalu yang agak janggal lagi, dia mengaku bahwa itu dipaksa oleh Ririn dan Bang Tony. Itu kalau nggak salah saya dengar ada narasi itu. Padahal ketika pembacaan perlawanan, nota perlawanan itu, Bang Tony kan belum ada di situ, Mister. Iya. Ya, itu adalah satu kejanggalan lagi ya. Kesaksian Priyo terkait dengan proses pembacaan nota perlawanan itu. Karena ada narasi itu tuh, dia dipaksa baca oleh Ririn dan Bang Tony. Nah, itu yang ada yang janggal lagi. Nah, seperti yang kita tahu akhirnya di proses kesaksian Priyo terhadap sidangnya Ririn, itu akhirnya cerita berubah 180 derajat, balik lagi ke dakwaan lagi, bahwa Ririn adalah pelaku utama terhadap peristiwa itu. Sangat berbeda dengan nota perlawanan yang menyatakan bahwa Ririn tidak ada di lokasi ketika peristiwa pembantian tersebut. Itu, Mister, janggalannya. Oke, oke, oke. Ini sangat sangat mengagetkan kita semua pada saat itu ya, sebagai kita yang memperhatikan persidangannya ya, meskipun tidak secara langsung, tapi kita kaget. Ternyata ucapannya, kesaksiannya berbeda dengan pada saat melakukan perlawanan. Begitu ya, Bang E ya. Iya, Mister. Nah, saya dengar-dengar ini Bang Ai, sebelum adanya kehadiran dari Priyo menghadiri proses persidangan ketika menjadi saksi ya, saksi ya, kata orang-orang sih saksi mahkota ya, kalau saya mengatakan saksi yang meringankan. Nah, katanya Bang Ai, bahkan pada saat itu kita sama-sama ya, ada Bang Pepen menjelaskan bahwa Priyo itu tidak pernah dikunjungi di lapas itu. Iya. Tiba-tiba katanya dikunjungi berkali-kali. Mungkin Bang Ai bisa cerita dari cerita itu Bang Ai. Ya, satu-satu ketika kita ngumal di tempatnya Mister Z, ya, Bang Pepen hadir dan bercerita, ada catatan bahwa Priyo itu dilakukan bond ya, oleh pertama ada salah satu polisi aktif tetangga Pepabri, bersama dengan itu berkali-kali dengan beberapa orang, tapi saya nggak ingat, tapi salah satunya yang di awal itu bersama dengan kakaknya, Ya, ya, menemui Priyo
dengan narasi ceritanya itu minta Priyo untuk jujur, kira-kira gitu ya, Mister ya, kalau nggak salah itu. Ya. Nah, itu sampai katanya 8 kali, kalau nggak salah ya, dilakukan berulang kali, sehingga akhirnya Priyo berubah cerita yang kita tahu ada VT-nya juga. Priyo membaca satu surat itu dan ditunjukkan suratnya ke VT tersebut, membuat video yang ada di dalam lapas. Ya, itu juga agak aneh itu sebenarnya, Mister. Bisa membuat video dalam lapas itu. Dan kemudian dipublikasi pula. Iya, buat video di lapas, narasi sudah disiapkan, kemudian ya kan membaca itu ya Bang Ayat. Membaca, Mister, kelihatan. Iya. Tunggu dulu. Biar aku selesai dulu, baru Bang Ayat, biar enak. Iya, Mister. Menurut Bang Ay, dengan tayangan yang di video itu, apakah itu ngomong secara langsung atau membaca sebuah konsep, Bang Ay? Sangat terlihat dari arah mata kalau kita perhatikan ya video itu membaca, Mister. Membaca ya? Iya, membaca. Sangat kelihatan dengan gestur intonasi intonasi oralnya juga. Kalau kita dengerin aja, itu sebuah bacaan, Mister, bukan sebuah ingatan. Terus pertanyaan berikutnya, ini kan kita ini orang-orang bodoh ya Bang Ayah, kita ini orang bodoh. Kalau di lapas itu tahanan-tahanan itu kan nggak ada kertas, nggak ada bolpen. Kira-kira yang membuat konsep itu siapa Bang Ayah? Menurut Bang? Itu janggal. Yang pasti bukan warga di situ, Mister. Bukannya ditahan. Ya itu yang nggak tahu siapa, Mister. Yang jelas yang bisa bawa kertas ke dalam siapa? Yang bisa menyodorkan ke Priyo. Kemudian besar ya pengunjung Bang Ay. Pengunjung, betul Mister. Ya, artinya Bang Ay, bisa saya simpulkan bahwa yang beredar di VT-VT itu adalah hasil bacaan konsep yang sudah disiapkan oleh yang mengunjungi Bang Ay, betul? Iya, setuju Mister. Iya, oke. Tapi lebih aneh lagi Bang, ada kalimat di situ katanya selama ini katanya dipaksa, terancam dan sebagainya. Yang ngancam katanya Ririn. Iya. Katanya pernah diancam. Lah, Ririn kan dalam kondisi pincang Bang Ay. Bagaimana menurut Bang? Iya. Ini satu alasan yang sangat tidak masuk akal dan ada sebagian orang yang percaya, saya juga bingung. Ririn itu kondisinya kakinya patah. Priyo udah sehat. Ibaratnya kalau mau sekedar lari dari Ririn, gampang. Ririn nggak bisa ngejar dengan kondisi kaki seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada di lokasi aman, Mister. Di sebuah rumah tahanan ya. Harusnya kan penjagaan juga ketat. Bagaimana mau melakukan pengancaman Ririn? Ya, istilahnya secara kondisi, baik tempat maupun kondisi tubuh Ririn itu sangat tidak masuk akal ya untuk melakukan pengancaman terhadap warga yang lain. Ya itu satu narasi yang janggal juga itu yang keluar dari mulutnya Priyo kalau dia mengaku bahwa dia diancam Ririn untuk membacakan itu semua. Oke. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu, karena itu sidangnya kan minggu ini, karena Priyo dinyatakan tidak hadir, padahal itu ada di pengadilan Bang Ay, tapi tidak dihadirkan Bang Ay. Oh iya Mister? Iya ada, Priyo itu ada, kemudian Ririn di sidang, seharusnya agendanya adalah kehadiran Priyo sebagai saksi, tapi jaksa itu tidak menghadirkan Bang Ay. Nah, ini sebagai catatan sebuah kejanggalan dari kasus Pauman Indramayu. Ada saksi yang sudah dihadirkan, tetapi saat persidangan justru tidak jadi. Katanya sih karena tidak menguntungkan jaksa. Begitulah yang beredar di media. Oh, kalau alasan tersebut dia kita buat apa pengadilan ya? Namanya pengadilan itu kan harusnya keadilan. Kan dari satu kata yang sama akarnya keadilan Mister ya, pengadilan itu. Kan kalau dengan begini ada yang menguntungkan, merugikan, itu narasi yang
tidak sesuai dengan idiom keadilan misalnya kan jadi aneh ya. Iya, iya, Nah, oke. tapi Mister sedikit kalau saya ini sebagai netizen ya, akhirnya layak menduga-duga Mister dengan kondisi tadi ya adanya penundaan apa namanya saya boleh katakan penundaan ya terlepas dari protesnya Bang Tony meminta dihadirkannya Priyo di akhirnya dihadirkan di sidang berikutnya ini sepertinya seakan-akan ada penundaan bahwa Priyo ditahan supaya mengganti cerita makanya ada peristiwa ditemui di lapas itu Mister boleh nggak Hmm. kira-kira publik ini menduga-duga seperti itu Mister? Ya boleh-boleh saja, namanya juga netizen. Jadi saya juga demikian masalahnya. Loh kok aneh, saksi sudah hadir, kenapa tidak dihadirkan dalam sidang? Padahal saksi itu sudah ada di lingkungan pengadilan. Hmm. Begitu. Nah, oke teman-teman, inilah kejanggalan yang berikutnya. Ketika saksi sudah hadir tetapi tidak dihadirkan untuk memberikan kesaksian. Di sisi lain, ada kejanggalan bahwa sebelum bersaksi pada minggu berikutnya itu ada minimal nih 7 sampai 8 kali dibesuk atau bukan dibesuk, dibon. Kemudian membuat video-video yang narasinya jelas kita bisa nilai bahwa narasi itu yang buat adalah orang lain. Demikian menurut saya. Bagaimana menurut Bang Ai? Iya, saya setuju Mister, serupa itu. Jadi apa kejanggalan yang terjadi tersebut adalah pertama siapa yang apa bisa masuk ke apa tahanan kemudian bisa memvideokan. Tambah lagi ada sebuah cerita yang sudah jadi yang kemudian tinggal dibaca oleh Ririn. Oleh Priyo. Ya itu kan tampak sekali matanya itu ketika di video itu ke bawah ya dia sambil membaca sesuatu. Dan kemudian juga akhirnya juga bacaannya itu akhirnya ditampilkan juga. Ada satu foto yang beredar di TikTok dia memegang kertas dan menunjukkan tulisan tersebut ya. Itu Iya, adalah sebuah kejanggalan ya yang harusnya kan di lapas steril kan. Bahkan iya, yang besuk pun kadang-kadang setahu saya ya Mister ya apa itu kan juga dilihat bahwa pulpen apa enggak karena pulpen kan bisa jadi alat yang sangat berbahaya Mister. iya, iya, Makanya iya, harusnya steril tuh iya. ketika masuk. Jadi ada kejanggalan berikutnya adalah ketika di dalam lapas ternyata ada kertas, ada pulpen. Dan itu difoto teman-teman, difoto oleh dia sendiri dan Hmm. tampil di media sosial. Saya tidak tahu tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah untuk mengungkap, mengungkap kebenaran, seharusnya tidak perlu dengan memperlihatkan kertas itu. Itu menurut saya ya Bang Ayah, menurut saya ya Bang Ayah, Hmm. menurut saya adalah kebodohan Bang Ayah menurut saya. Iya. Hmm, iya, Entah bodoh atau teledor bisa. iya. Menurut saya bodoh. Menurut saya ya bodoh ya teman-teman ya. Jadi ah kok justru ditampilkan di media sosial ingin ingin menunjukkan satu kalimat begini. Saya loh yang nyuruh Priyo gitu loh Bang Ai. Oh iya ya, gesturnya bisa dibaca gitu. Iya Jadi jangan dong. salahkan publik kalau ada kesimpulan seperti itu. Iya, karena saya loh yang nyuruh Priyo. Nah gitu kan. Nah, saya dari media-media ini saya juga mendengar bahwa ada janji-janji katanya. Menurut Bang Ai mungkin pernah dengar nggak janjinya apa saja yang Bang Ai ketahui? Oke, kalau yang berdasarkan cerita yang baru, ya yang tadi yang dibacakan di lapas tuh, yang pertama janji ketika membacakan nota perlawanan itu katanya dijanjiin Ririn dapat uang 100 juta dan kemudian per minggu 2 juta ya kalau nggak salah ya. Itu klaimnya kenapa dia mau membacakan itu. Saya juga bingung tuh. Akhirnya kan ada alasan tadi diancam, ada sisi lain alasan dikasih uang. Ada nggak, Mister? Orang mengancam sambil ngasih uang, Mister? Itu juga janggal, Mister, narasi itu.
Kalau saya angkat dulu nih, ada janji yang katanya akan dihukum ringan, Oh, yang katanya itu, sih ya, 1 tahun, rupanya ya. Betul. katanya sih akan menjadi justice Justice karburator. kolaborator. Nah, coba Bang E jelaskan. Iya, ya. Ketika yang apa membacakan statement yang berubah itu, memang ada janji eh, akan dijadikan justice kolaborator sehingga mendapatkan hukuman lebih ringan. Dan itu memang dibuktikan ya. Kita lihat PH-nya datang ke LPSK itu kan tuh usaha lah. Kita nyatakan sebagai usaha ya. Nah, akhirnya klaimnya katanya LPSK udah datang, tapi ya nggak tahu datanya sampai hari ini statement LPSK meresmikan Priyo sebagai JC tidak ada sampai sekarang. Hmm, Ya, nyatanya ya kita ngomong kenyataannya itu tidak ada sampai hari ini. oke. Nah itu, Oke, kalau bercerita tentang GC Bang Ai, setahu saya di dalam KUHP juga diatur, itu hmm. dimulai dari awal Bang Ai, So, yaitu dimulai dari proses penyidikan. Di situ hmm, sudah ada tawaran kepada kepada apa namanya calon GC calon dari penyidik. Apakah Anda mau terbuka? Apakah Anda mau jujur? Itu sudah ada tawaran dari penyidik. Kalau Anda jujur, nanti begini, kami akan ajukan sebagai GC. Dan disampaikan juga kepada jaksa. Tapi faktanya itu tidak, Bang E. Tidak dari awal. Oke, Bang E. iya iya iya. Pertanyaan berikutnya, Bang E. Setelah dikunjungi, dengan adanya beberapa kali kunjungan, tiba-tiba bener Bang Ai, karena malamnya itu sedang komal kita ini Bang Ai. Hmm, Malamnya kita sedang komal, sedang berbicara mengenai itu. Kalau itu kesaksian Priyo, maka maksudnya yang di situ ya, yang kaitannya dengan perlawanan itu ya. hmm, Kalau itu yang disampaikan di depan hakim nantinya akan menjadi saksi yang meringankan. Nah, berharap Priyo untuk mengatakan itu. Tetapi Bang Ai, pada saat sidang, ternyata kesaksian itu berubah Bang Ai. Mungkin Bang Ai masih ingat perubahannya Bang Ai? iya. Yang tadi sempat saya baca sekilas, apa yang saya sampaikan sekilas bahwa perubahannya drastis ya, Mister. Jadi seakan-akan menguatkan kembali dakwaan dan ditambahi bumbu baru. Hmm, Ya, jadi balik lagi ke versi dakwaan bahwa pelakunya adalah mereka berdua dan ditambahi bumbu bahwa Ririn adalah pelaku utama. Jadi intelektual dadernya adalah Ririn dan Ririn yang banyak mengeksekusi 4 yang lain. Sementara Priyo hanya membantu mencelupkan yang terakhir. mencelupkan. Emangnya teh celup. Jangan-jangan sampai jadi kerupuk celup nanti Bang Ai. Lah itu habis gimana saking gemesnya, Mister. Jangan gemes. Kita bernarasi sesuai dengan fakta saja. Iya. Jadi Oke. akhirnya ada peristiwa itu. Oke, saya akan berikan tambahannya begini, Bang Ai. Ya. Jadi, ketika hari yang dinanti tiba, ini juga mengejutkan Tony sebagai pengacara keduanya. Hmm. Tony sudah hadir di situ, tiba-tiba Priyo menyampaikan bahwa mengganti pengacara Tony. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggandeng pengacara baru. Iya. Yang pada akhirnya kita tahu di media-media sosial kan Bang Ai? Iya, betul, Mister. Kemudian Priyo mengatakan bahwa apa yang disampaikan pada saat perlawanan itu bohong. Pada saat disampaikan di perlawanan itu fiktif. Itu kata Priyo. Iya. Tapi ingat Bang Ai, itu setelah Priyo dijanjikan. Itu setelah Priyo dikunjungi. Itu setelah Priyo dibon dan divideokan. Itu Bang Ai. Iya. Iya, betul, Nah, Mister. ya, saya sempat berbicara dengan pengacara Tony. Pak Tony itu mengatakan bahwa
Disitulah dia kaget. Tapi dia menunjukkan kedewasaannya. Tapi sudah nggak fokus lagi. Di situ Tony mengatakan kaget dan eh, menunjukkan kedewasaannya meskipun kaget karena tiba-tiba posisinya digantikan gitu ya Bang Ayah. Iya, Akhirnya Tony mengatakan, terus saya mau bertanya kepada siapa lagi? Satu-satunya yang melihat kan dia. Kemudian dia menganulir saya, bahasa menganulir ya, hmm, menganulir saya. Nah, dari situlah Tony kaget. Kemudian dari situ muncullah informasi-informasi baru. Apa adanya TKP baru, adanya Palu yang ditemukan di Comberan, iya, adanya pencabutan keterangan, adanya pencabutan PH, adanya penggantian PH, itu semua baru. Dan nanti pada akhirnya justru itulah yang dijadikan hal yang menjadi alasan hakim menjatuhkan vonisnya. Oke, saya melihat Bang Ai, saya melihat pada kesempatan sidang itu, saya melihat Palu itu kan gede ya Bang Ai. iya Mister. Nampaknya itu dalam pembuktian di persidangan itu kayaknya dipegang-pegang itu kira-kira Iya, Palu itu ada sidik di jarinya. betul Mister. Itu yang aneh ya. Bagaimana jaksa JPU kan seperti kayak terkesan baru kemarin sore ikut persidangan. Kan harusnya mereka sudah biasa melakukan persidangan dan itu kan barang bukti ya, Hmm. yang harusnya disegel ya minimal dimasukkan ke kantong plastik lalu dikasih label di tag sebagai itu barang bukti nomor sekian dan sekian gitu kan. Kemudian dipegangnya juga harusnya menggunakan sarung tangan. Ya, itu yang selama ini yang praktek-praktek di peradilan yang saya lihat adalah jaksa kalau yang bagus ya begitu. Mereka menggunakan sarung tangan ketika menunjukkan alat bukti apa barang bukti itu di muka hakim. Nah, ini ternyata kemarin kan fotonya kelihatan sudah tidak pakai sarung tangan dan tidak disegel atau dalam kantong plastik. Ya, padahal itu alat bukti. Dan juga ternyata tidak dilakukan prosedur menghandle barang bukti yang baik, Mister. Misalnya sebenarnya Palu ini kan harusnya masuk lab dulu ya. Apapun hasilnya, tetap prosedur itu harus dijalankan. Ini nggak ada, Mister. Itu yang janggal juga itu, Mister. Oke. Inilah teman-teman yang dinamakan menurut saya adalah kejanggalan. Kalaulah Palu Kodam itu disidik, kemudian dites jarinya, maka bukan sidik jari Ririn, bukan sidik jari Prio, tapi sidik jari siapa Bang Ai? Wong Liyo, Mister. Sidik jarinya jaksa Sendiri sendiri. ini betul. Karena kepegang jaksa ya. Nah, itu teman-teman, jadi ada kejanggalan di situ. Kemudian Bang Ai, ketika proses persidangan nampaknya Prio itu secara lancar mempraktekkan Bang Ai, Iya, mempraktekkan bagaimana seolah-olah katanya Ririn melakukan. Yang praktek Prio. Sementara Ririn sendiri tidak pernah praktek. Saya ingin tahu Bang Ai, bagaimana ketika Prio dalam persidangan itu mempraktekkan seolah-olah mengayunkan palu. Mungkin Bang Ai lihat, saya lihat Mister, ya, dia memperagakan dengan mic ya waktu itu kalau nggak salah, yang di seolah-olah itu Palu. hmm, Nah, itu dia memukulnya itu dengan tangan kanan, gitu kalau nggak salah itu dia meragakan kalau nggak salah yang saya nggak lihat semua adegan pria ya, tapi ada satu adegan yang dia cerita terkait Budi, Budi duduk kemudian dipukul pakai tangan kanan, Mister. Itu ceritanya Prio.
Nah, kalau tangan kanan berarti yang kena kiri ya misalnya harusnya ya. Jadi ya, kalau di korban landingnya, Nah, kalau di depannya. ini kalau dari Ya. depan kenanya kiri, Kalau tapi dari belakang kalau dari kanan. belakang kenanya kanan bagian belakang. Ini harusnya sinkron dengan Hasil visum, visum. hasil visum atau otopsi, supaya tidak terjadi misleadingnya, tidak terjadi pemikiran yang berbeda. Hasil visum itu yang kena mana, yang rusak mana, itulah perkenaan yang sebenarnya. Begitu ya, Bang A ya. Iya, betul, betul. Oke, oke. Teman-teman, inilah kejanggalan yang berikutnya. Bahwa priolah yang praktek di depan hakim. Artinya, Prio tahu bahwa itulah yang terjadi. Nah, jadi kejanggalan yang kesekian. Jadi karena saking banyaknya ini Bang Ai, Iya, banyak sekali oke, bisa. saking banyaknya. Kemudian Bang Ai, apakah Bang Ai melihat bahwa Ririn pun melakukan praktek yang sama di depan hakim? Silakan Bang Ai. Selama saya coba ikuti nggak pernah lihat, Mister. Ririn Ya, selalu konsisten sampai sekarang menjawab tidak tahu peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi dia tidak bisa cerita apa-apa kalau ditanyakan terkait peristiwa pembunuhan, Mister. oke. Berarti kalau sekarang, kalau sekarang Ririn di didakwa dengan perbuatan itu atau sekarang divonis, terus Hmm, berarti dasarnya hanya keterangan dari Priyo atau Bang Ai? iya. Jadi satu-satunya saksi yang menjerumuskan Ririn ya hanya Prio, keterangan Prio bahwa Ririn adalah pelaku utama, kemudian Jirin tertua dadar dan yang membunuh 4 orang tersebut. Bahkan sebenarnya Prio juga berusaha exit, dia tidak membunuh yang bayi, Mister. Itu kan juga ada statementnya Prio juga itu. Dia pengen menyatakan bahwa yang bunuh semua itu Ririn, gitu kira-kira gitu, Mister. Cuman di dalam vonis akhirnya diceritakan bahwa yang membunuh bayi tetap si Prio. Makanya Prio akhirnya diganjar dengan 20 tahun. Kemudian Ririn yang diamini oleh hakim dalam vonis putusannya membunuh 4 orang itu. Ya, disinilah kejanggalannya teman-teman semua. Ada seseorang yang membunuh itu dengan sangat keji, kejam dalam satu kesempatan. Dalam satu kesempatan. Ini belum ke yang lain-lain ya. Coba bayangin. Habis membunuh ini, membunuh ini, membunuh ini, membunuh ini dalam satu kesempatan. Kalau Prio sih katanya sih mencelupkan, kata Bang Ai tadi ya, mencelupkan. Tetapi kalau dalam bahasanya di apa namanya di Vonis, putusan dakwaan, putusan putusan itu putusan. bunyinya adalah Prio meletakkan anak apa namanya itu ke dalam Di bak yang berisi air. Ya podo karo mencelup ke mau, iya kan? Itu bunyi dalam putusan loh teman-teman. Mohon maaf sekali ini bahasanya hakim dalam putusan itu bunyinya begini. Bunyinya begini. Bunyinya ya. Prio menaruh anak itu ke dalam bak yang berisi air. Padahal sebenarnya gampang menenggelamkan, tapi yo ditulis gini menaruh ke dalam bak yang berisi air. Itu ya kita ini orang-orang desa apa ya? Kayak dibuat-buat kayak koplak meletakkan. Meletakkan atau menaruh bayi tersebut di dalam bak yang berisi air.
ora usah ngono. Mbok muni menenggelamkan ke dalam bak mandi. Itu clear itu. Ya rak Bang Ai. Iya betul Mister. Ini seakan-akan mau membuat Rio melakukan penghilangan nyawa dengan cara yang sopan gitu Mister kayak. Iya. Mungkin kalau begini, kalau begitu pemukulannya juga bisa sopan. Saya Iya, memukul menggunakan palu dengan nada lembut gitu ya. Ya slow Bang Ai. motion. Aduh. Oke Bang Ai. Oke Bang Ai. Dari sini sebenarnya sudah kita temukan kejanggalan-kejanggalan. Ada satu kalimat yang itu dinarasikan para kuman bahwa Priyo itu tidak melakukan. Priyo itu tidak mengeksekusi. Katanya, dia hanya melihat, hanya menonton, hanya menyaksikan semua kejadian. Hanya melihat, hanya menonton, hanya menyaksikan. Oke? Kalau hanya menonton, hanya menyaksikan, dan menyaksikan itu adalah pembantaian. Justru yang menyaksikan ini tega bener nih Bang Ai. Betul Mister. Kayak nggak punya perasaan. Coba teman-teman, ada ayam bertarung, teman-teman duduk manis, wah menyaksikan. Artinya kita ini tega Bang Ai. Iya. Lihat darah di mana-mana. Nggak ada emosi sama sekali tuh. Iya. Jadi Terus kayak seperti orang nggak punya perasaan. iya, terus bahasa tadi yang menaruh bayi ke dalam bak yang berisi air. Itu kayak sopan sekali. Bisa saya artikan begini. Aku melihat Ririn menaruh palu ke kepala dengan tenaga yang agak berat. Begitu mungkin ya? Iya mungkin bahasanya jadi begitu. Jadi puitis tadi Mister. Aduh, bahasamu toh Kim. Nah ini ada yang menarik tuh. Narasinya Kak Lilian tuh. Pakai diksi mencolek dengan palu. Nah, ini yang jadi masalah. Mencolek dengan palu. Dengan cara apa? Cuman begini ya, gitu ya. Cuman Iya. begini. Kayak slow motion saja ya. Oke. Ini ada teman-teman semua, mohon maaf teman-teman. Saya tetap tahu bahwa di sini ada Kofi, di sini ada Laraswati, di sini ada Porong. Tapi mohon maaf ya, nanti ya, pada waktunya ya, saya akan berikan narasi ya. Biarlah dulu saya mengupas tuntas tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kasus Pauman Indramayu bersama Bang Ai. Setuju teman-teman? Kofi setuju? Laraswati setuju? Arif Porong setuju? Oke. Setuju tadi. Setuju ya. Saya akan tunjukkan semua di mana kejanggalan-kejanggalan agar para kuman tidak mengatakan bahwa sesuai prosedur. Kalau sesuai prosedur itu dasmu namanya ya. Oke, selanjutnya Bang Ai. Iya. Selanjutnya Bang Ai. Sudah sesuai dengan persidangannya sudah kita bacakan semua ya, kita ulas semua kepada teman-teman semua ya. Kalau ini masih mengatakan sesuai prosedur, saya akan mengatakan dasmu kepada teman-teman ya. Tolong ini. Oke, yang berikutnya Bang Ai, ketika disajikan digital forensik terkait dengan IT, bagaimana IT itu bisa menjadi alat bukti? Prosedurnya, Bang silakan. Ya, ini yang akhirnya jujur yang buat saya akhirnya tertarik terhadap kasus ini adalah bagaimana digital forensik yang harusnya dilakukan dengan proper ya, dengan prosedur yang ketat yang sudah distandarisasi. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya, ini kita meratifikasi standar internasional ya. Ini bukan prosedur abal-abal. Dunia internasional memakai prosedur yang sama ya, polisi-polisi di dunia, Amerika dan negara maju ya, termasuk Amerika atau Eropa menggunakan prosedur yang sama, Mister. Mungkin nama lembaganya aja beda, ya kan? Tapi secara prosedur sama, dan ini harusnya
prosedur di kita juga sama ya, dari pengambilan alat bukti, syarat formal, syarat materialnya, semua harus dipenuhi ya. Nah, ini yang akhirnya nampak yang muncul di permukaan di media, kita melihat itu tidak terpenuhi, banyak yang tidak terpenuhi, Mister. Bagaimana cara mengambil CCTV yang ada di toko bangunan, lalu juga bagaimana handling CCTV yang misalkan di tempat lain ya, setelah peristiwa, setelah peristiwa berubah nyanyian itu, Mister, itu kan muncul CCTV baru itu, Mister, yang ternyata sebenarnya sudah diakuisisi sejak tanggal 2 September. Nah, itu kan harusnya punya cukup waktu itu untuk dilakukan lab forensik ya. Kalau misalkan mereka memang pengen betul mengungkapkan ini, ya harusnya itu dilakukan proses digital forensik yang baik dan benar, dari proses akuisisinya, diserahkan ke laboran, yang itu di dalam konteks Indonesia ini kita punya Puslapfor yang di bawah Bareskrim, mereka yang berwenang untuk melakukan itu. Nah, polisi daerah seperti Resort Indramayu berkoordinasi ya, penyidik Indramayu berkoordinasi dengan Puslapfor untuk melakukan itu. Nah, ini yang tidak terjadi. Apa yang terjadi adalah semua itu malah terjadi di persidangan atas permintaan hakim, yang harusnya itu dilakukan di awal, ini malah dilakukan di ujung. Kira-kira gitu, Mister ya. Kalau persidangan itu adalah ujung sebuah peristiwa pembuktian pidana, maka ini baru dibuktikan di ujung. Kira-kira gitu, Mister ya. Iya. Yang isinya juga tidak cerita apa-apa, Mister. Tidak membuktikan ada pembunuhan juga. Oke, sabar dulu. Ya, Inilah nanti Bang Ai boleh ngomong setelah saya selesai ya Bang Ai, siap, Mister. supaya nggak ketabrak, karena mau sekali nih Bang Ai menjelaskan, tapi kan saya belum selesai. Oke, begini Bang Ai, itulah yang saya mengatakan bahwa itu terkait dengan cara mendapatkan alat bukti, cara memperlakukan alat bukti, dan cara menyajikan alat bukti. Ini masuk dalam pengamatan saya, bukan pengamatan hakim loh. Pengamatan saya itu adalah sebuah kejanggalan. Yang pertama Bang Ai, kita fokus dulu kepada handphone. Handphone Bang Ai, ingat handphone. Handphone pasti pertama kali orang ditangkap, pasti handphonenya Bang Ai. Iya, betul. Karena handphone itulah yang pertama kali diperlakukan terhadap alat bukti dan langsung untuk dibawa ke lapor. Bagaimana menurut pandangan Bang Ai terkait dengan handphone? Handphone itu betul, ketika diamankan harusnya handphone sudah di tangan polisi juga, Mister ya, untuk diamankan, dan harusnya dilakukan proses awal ya. Kalau di ISO 2703 itu disebut sebagai proses DEFR namanya itu, Mister, Digital Evidence First Responder. Jadi ini orang yang mengambil barang bukti pertama, itu role-nya disebut di ISO 27037 itu adalah DEFR ya. Jadi itu role pertama, dan itu harus dilakukan penyegelan. Misalkan salah satu tahapannya adalah membuat itu flight mode. Misal, salah satu contohnya ini prosedur yang dilakukan kalau terkait HP. Flight mode itu tujuannya apa? Supaya tidak terupdate ke network, tidak berubah tanggalnya, tidak ada pesan baru masuk, dan lain sebagainya. Jadi kan dalam kondisi freeze. Nah, setelah itu dilakukan penyegelan ya. Biasanya salah satunya secara fisik disegel dengan plastik yang nanti di-seal, sehingga nanti itu dibuka lagi oleh laboran yang berhak membuka nanti itu. Nah, proses berikutnya adalah dimintakan BA, Mister, BA Sita ya, kalau nggak salah namanya istilahnya itu. Karena itu diambil dari istilahnya waktu itu belum tersangka ya. Jadi kan ketika ditangkap, kemudian diproses, nanti dimintakan untuk supaya itu dijadikan barang bukti. Tanpa itu nanti Puslapfor tidak bisa memproses, karena Puslapfor akan minta ini barang sudah ada formalnya belum? Ya.
Oke, stop sampai di situ, sampai mau ke puslapor. Saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan semua. Ketika seseorang ditangkap, di mute dulu Bang Ai, di mute dulu Bang Ai. Ya. Ketika seseorang ditangkap, maka satu alat bukti adalah handphone. Dari handphone inilah kita berharap bahwa begitu banyak bukti yang dapat atau petunjuk yang dapat kita temukan. Nah, perlakuan terhadap handphone ini adalah satu, seperti tadi Bang Ai sampaikan, setelah diambil maka dibuatkan surat tanda penerimaan. Karena handphone ini bukan bagian daripada barang bukti. Tapi kita menginginkan adanya alat bukti di dalamnya, maka diberikan namanya surat tanda penerimaan. Setelah surat tanda penerimaan, maka dibuatkan yang namanya surat perintah penyitaan. Setelah surat perintah penyitaan, barulah dibuatkan yang namanya berita acara penyitaan. Setelah surat perintahnya ada, tanda terimanya ada, BA, berita acara penyitaannya ada, maka dilakukan permintaan persetujuan penetapan ke pengadilan. Kemudian setelah mendapatkan surat penetapan dari pengadilan, maka berdasarkan itu semua kemudian dikirimkan tanpa membuka terlebih dahulu, tanpa mencabut kartu, tanpa merubah bentuk. Dikirimlah ke puslapor untuk meminta apa? Namanya data ekstraksi atau data celebrate, ya, atau data berkaitan dengan isi handphone. Maka disitulah akan menemukan keasliannya. Namun jika sudah berubah isinya, sudah berubah, dinyalakan, dihidupkan, diganti kartu, dikeluarkan lagi, di on off kan, semua itu akan terekam di dalam handphone itu sendiri. Nah, setelah sampai di ahli forensik, maka ahli akan mengeluarkan isinya secara penuh. Bagaimana menurut Bang Ai? Tolong diceritakan. Yang datar-datarnya dulu, silakan. Iya. Jadi kalau tadi saya balik lagi ke dokumen yang tadi saya bilang kan ini standar internasional ya. Salah satu standarnya adalah yang ISO 27037. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. 27037 2012 salah satunya itu. Nah, tadi ada role yang mengambil. Nah, kemudian masuk ke puslapor. Itu ada role berikutnya yang disebut sebagai digital evidence specialist.